Tapi yang saya coba mau share adalah bahwa penting banget arsitek itu mempunyai pengetahuan atau sedikit pengetahuan tentang costing. Itu dari Pak Hendra itu dari pertama kita kemarin Zoom meetingnya awal ya Van, begitu lihat mukanya udah tahu ini orangnya sangat strukturalis sekali, sangat teratur sekali, sangat sistemik sekali ini. Terpancar kayak jadi apa dari muka ke arah apa filosofi kerja ya, cara bikin sistem kantornya kayak gitu. Tadi kan Pak Hendra sempat udah bilang bahwa kalau di GH itu justru budgeting itu ditaruh di awal, di preliminary design untuk mengunci dulu supaya kliennya tuh nggak terlalu antara over dreaming gitu ya Pak ya, atau under dreaming nantinya gitu kan, ketinggian atau kerendahan mimpinya kan. Dari pengalaman Pak Hendra sendiri selama ini tuh kurang lebih gitu Pak, dari budget awal yang ditentuin sampai ke akhirnya proyeknya selesai terbangun tuh kira-kira spare-nya tuh range-nya, margin of error-nya tuh berapa persen sih Pak? Ya, saya mungkin seperti ini Pak, kira-kira kalau misalnya di awal, di prelim konsep itu pasti spare-nya antara 10-15%. Nanti misalnya proyeknya angkanya 100 gitu, kita di prelim itu kita bisa cantumkan antara 115 atau 80. Jadi nggak jauh sih sebenarnya. Kuncinya apa? Nah, mungkin saya share sedikit, teman-teman mungkin punya sistem atau pendekatan yang berbeda. Tapi yang saya coba mau share adalah bahwa penting banget arsitek itu mempunyai pengetahuan atau sedikit pengetahuan tentang costing. Itu ya dalam proyek itu ada 3 sebenarnya, biaya, mutu, waktu. Biaya ini yang paling pertama. Itu mutu ya kita bisa supervisi, waktu ya kontraktor bisa tiktokan sama kita untuk waktunya cukup nggak nih, mepet nggak atau gimana. Nah biaya ini katanya sama owner. Nah itu yang kita bisa perjelas di awal. Tujuannya bukan meng-underestimate owner, sebenarnya untuk keberlangsungan proyek itu step by step-nya itu terstruktur seperti Bapak bilang tadi. Dan penting juga sebenarnya kalau arsitek, kalau kita di GHA kita berkolaborasi Pak dengan QS, quantity surveyor yang punya expertise untuk menghitung bangunan, menghitung dari drawing, dari desain kita. Jadi kita udah buat MOU nih dengan 2 QS yang personal, jadi biaya pun kita masih bisa lebih ekonomis. Jadi di fee desain kita itu kita sudah alokasikan untuk QS biasanya, tapi kita nggak declare di perjanjian kerja kita gitu. Tujuannya apa? Dengan kita ada QS sebagai yang mendampingi kita itu, dia sudah bisa ngasih tahu kita, bro, ini kalau pakai gini kamu mau meledak budgetnya nggak? Gitu udah mereka kasih warning ke kita gitu. Oh ini masih spare nih budgetnya, kamu bisa berkreasi lagi gitu. Mungkin kita bisa buat detail, kita bisa buat ganti material yang polos, bisa lebih bertekstur. Nah itu bisa menambah budget. Gitu. Kalau untuk mengurangi budget biasanya kita kalau nggak di material, kalau kita mentok di material, di modul bangunan. Modul bangunan itu mengikuti modul material 30, 60, 12, 18 dan sekian. Nah itu menjadi guide kita, dan terus terang dengan seperti itu kejadian kelam yang saya alami 2017 itu ya sekarang sudah bisa lebih terstruktur. Jadi QS itu kita dengan adanya QS yang kita ajak MOU itu Pak ya, kita sudah bisa recall ya, Pak ini QS yang saya mau buat sekarang ini mirip-mirip speknya sama project yang kita buat sebelumnya itu. Nah jadi dia udah, oh iya GHA tuh biasanya ini. Nah, dia tahu dia gitu. Biasanya seperti itu sih Pak. Jadi kembali ke yang pertama saya bilang adalah kita menukarkan jasa kita itu dengan waktu kita.
semakin singkat waktu kita untuk merunning project, semakin aman profit kita dan semakin sehat biro kita. Gitu. Kalau misalnya kita mengerjakan, ya memang fee-nya masuk, tapi kita kerjakan 2 tahun, tekor Pak. Kira-kira seperti itu. Kembali ke industri arsitektur itu sendiri, kalau saya pikir sih kita itu berada di dalam sebuah industri yang kebetulan saya di arsitektur, Pak Iwan, Pak Evan punya hal yang sangat bagus di 3D segala macam. Ya, itulah Pak, itu yang kita bisa share sedikit. Sebenarnya sama Pak. Jadi kalau di 3D sendiri itu sebenarnya kadang-kadang kita nggak mikir ya, kita ngasih revisi itu nggak dibatasin kayak gitu kan. Nah, kalau masih ada yang seperti itu gawat gitu, karena begitu kita lebih banyak revisinya, otomatis sebenarnya kita itu profitnya nggak akan nutup gitu loh. Karena kita pekerjaan hourly rate-nya lebih tinggi gitu loh. Sebenarnya ini kerjaannya tuh lebih panjang gitu. Tapi sebenarnya nggak cuman, kadang-kadang oke lah kalau arsitektur kan bisa 1 tahun gitu ya, 1 tahun ada yang 2 tahun gitu ya. Tapi mungkin di sini nggak ada yang pernah tahu kan, kita pernah ngerjain proyek 3D itu 1 tahun loh. Itu pernah ada. Proyek 1 tahun nggak selesai gitu. Jalan terus gitu, masih ada revisi terus gitu. Aku pernah 3 tahun, Pak. 2020 terus desainer interiornya bilang, ini yang revisi proyek waktu itu 2017 aku lihat. Kalau nggak dicas untuk revisi itu yang sudah terlalu berlarut-larut, nggak pernah dicas, ya kita yang mati pasti. Kayak gitu. Makanya itu jadi sesuatu hal yang cukup krusial dan cukup penting. Karena kalau bisa kan memang ya, kalau itu dicas ya oke lah, kita masih dibayar terus gitu. Walaupun tetap ACC secepat mungkin toh. Iya, kalau bisa sekali kasih draft langsung final saya lebih senang. Kalau bisa nggak perlu pakai draft, langsung final juga apa-apa. Ya kita juga gitu Pak. Jadi satu project dengan tipikal A, luas tanah sekian, luas bangunan sekian, kita akan refer database kita. Database kita refer. Jadi, kira-kira dulu mengerjakan yang tipikal hampir mirip ini, kita perlu waktu 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Ya udah kita ambil itu, kita tambahin sebulan untuk spare. Dengan kita bicara banyak sama klien di awal itu pun kita tahu ini tipikal kliennya gimana, agak bolak-balik, agak lebih terukur atau gimana, itu kita bisa jadi acuan. Jadi database itu yang kita recall terus. Jadi kita buat database kita, project A kira-kira dulu 3 bulan, sekarang kira-kira pasti 3 bulan, ya, paling enggak lah, paling molor-molor jadi 4 atau 5 bulan gitu. Jadi kita masih bisa save itu gitu. Ya itu penting, semakin cepat final semakin bagus Pak. Betul. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.